tahu mereka dari TikTok, biasanya review film, sekarang jadi main film ya. Gitu. Nanti review film gua sama Selin ya. Oh, siap. Berarti kita munduk. Iya. Nanti mereka yang sebut aja. Oke, gimana? Silakan, Riani. Udah saya yang nanya deh kalau gitu. Gimana? Tadi melihat antusias dari penonton sebelum Tayang. tanggal 14 nanti. Penonton yang di bioskop ini dari yang kemarin sampai yang sekarang tuh kita banyak banget special screening kan yang udah dijalanin ya. Nah itu tuh melihat antusiasnya banyak sekali dan keluar dari bioskop tuh pasti semuanya matanya sembab karena udah nangis-nangisan. Aku tuh udah nonton ke beberapa kali tapi masih ada beberapa part yang bisa bikin aku tuh masih tetap nangis gitu. Apa tuh Kak yang bikin nangis? Kayak isi rekening gak ada gitu. Maksudnya ada beberapa adegan ibu tuh yang memang Yang nggak bisa di-spoilerin sih. Iya. oh iya deng. Harus Iya, nggak bisa nonton. di-spoilerin. Kalau Ya, nggak, kamu tuh yang ngomong. Actually antusiasnya tuh udah sampai di seluruh Indonesia. Jadi kalau cek di online ticketing tuh udah full di mana-mana, kayak di Lampung, di Banjarmasin, di Samarinda tuh udah full di mana-mana. Jadi ekspektasinya sih bisa 200 sampai 300 ribu untuk opening ya. Hopefully nyampe. Amin. Gitu. By the way ini pemain-pemainnya kanan kiri ini ada Iya. Priscilla Raintung, ada Alvin Sudibyo, ada Ade Hidayat, ada Elsa Riandi. Mungkin teman-teman tahu mereka dari TikTok, biasanya review film, sekarang jadi main film ya. Iya. Gitu. Nanti review film gua sama Selin ya. Oh, siap. Kita baru tadi dari review film. Adegan yang paling favorit apa sih? Mungkin sedikit aja bisa di-skip. Waktu ibunya, ya pokoknya nggak bisa di spoiler ya, gimana ya? Yang ada di trailer kali. Yang ada di trailer. Trailer apa? Gimana? Bapaknya. Iya, bapaknya Pas Pak, ya kehilangan. tinggal ya. Ya, pas ditinggal bapaknya. Ya pokoknya inti dari film ini sendiri kalau menurut aku mengingatkan dengan kesibukan kita yang gimana ya, yang suka lupa untuk orang tua kita yang ada di rumah. Kadang kita lebih mementingkan kepentingan kita juga gitu kan, lebih mementingkan dunia, karir, kerjaan, sampai kita lupa kalau kita tuh punya kewajiban juga sebagai anak untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau lu suka nggak sih sama yang Amanda Manopo? Kalau aku paling suka yang scene-nya Amanda Manopo itu menuju ending. Itu udah salah satu yang menurutku tuh itu yang satu bikin aku nangis, dan kedua kayaknya tuh yang paling banyak bikin orang nangis adalah actingnya Amanda di situ. Jadi tapi itu nggak bisa di-spoilerin karena itu adalah twist dari filmnya. Harus nonton aja sih di bioskop. Ya, aku sih sama ya, Mbak, ya. Cuman ya gitu, kalau aku kan sebagai di sini peranannya sebagai ibu ya, pastinya kan juga melihat film ini nanti ngebayangin kalau anak aku udah tua tuh aku digini juga nggak ya gitu. Janganlah coy. Ya, makanya kan itu kan cuma kepikiran aja. Tapi kalau sebagai anak kamu ada relate-nya nggak sih sama dulu? Gimana? Sebagai anak ada relate-nya juga nggak? Iya, apalagi kalau aku suka sibuk kan, omah aku tuh udah tua gitu kan di rumah, jadi udah sakit-sakitan juga. Jadi kadang-kadang tuh aku nggak bisa sempet, jadi dia tuh kemana-mana sendiri omah aku tuh. Jadi ya karena aku punya kesibukan juga, jadi ya bingung juga gitu kan untuk balancing gitu. Ya ini kayaknya relate sih dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya gitu juga ngelihat teman-teman ini juga acting di film itu kok hebat juga. Sebagai reminder buat Biasanya para kan pemain juga kita nggak sih? nge-review nih, sekarang jadi main film juga gitu. Gimana sih gitu? Rasanya rasanya pasti happy banget ya happy banget dikasih kesempatan untuk main film, apalagi dengan sutradaranya Pak Rudi Sudjarwo ya, dia sutradara yang hebat, bangga banget sih bisa main film di sini. Sebagai reminder juga nggak sih buat para pemain untuk maksudnya dengan ceritanya yang relate seperti ini? Reminder? Ya untuk para pemain dengan ceritanya gitu loh. Mungkin nih yang main gitu, gimana maksudnya kamu tuh Relate bisa nggak sih? Sebagai Pernah nggak reminder mengalami? gitu, kan banyak pesan-pesan moralnya yang bagus yang menyentuh kan. Aku yang paling aku notice banget dari filmnya itu di scene-nya Kak Adinia Wirasti, dia itu jadi kakak paling tua kan di sini. Nah dia tuh merasa kalau dia tuh nggak ada yang bantu, dia itu paling
apa ya, paling gercep dari antara semua adik-adiknya, dan dia ngerasa dia nggak ada yang bisa diandalkan gitu dari antara semuanya, tapi dari semuanya itu dia tuh sebenarnya dia yang paling care sama ibunya, dia yang paling yang paling peduli sama semua adik-adiknya. Jadi aku ngerasa relate banget di part itu karena sama-sama anak pertama. Iya. Jadi bukan anak pertama berat ya. Betul sekali, berat sekali ya. Pasti ada yang anak pertama juga ya, Cin ya. Tulang punggung ya kan, backup mama papanya kayak gitu. Itu sih. Tapi kalian kan biasanya kan, aku berarti ini bisa dibilang film pertama kalian ya mana? Iya, iya. Gila film kedua dong. Yang pertama filmnya Lapit, yang kedua ini Jelek Sok Putih. Apa yang jadi tantangan di film ini? Kalau aku mungkin karena ini baru pertama kali, jadi semuanya agak terasa sulit sih, mungkin karena belum terbiasa kali ya. Karena biasa nge-review film, tapi sekarang disuruh acting gitu sih. Alfian tuh scene-nya sama Emmanuel Cesar Hito. Iya, sama Yasmin Lepper. Itu gimana tuh? Itu sebetulnya kesulitannya tuh pas waktu reading doang sih, karena aku kan baru pertama kali acting juga. Tapi pas udah take-nya sih nggak terlalu sulit sih. Berarti bisa dibilang kalian biasanya mereview, sekarang kalian di-review ya. Gimana kalau kan biasanya juga mereview film juga kan? Iya. Harus mereview teman-teman para tiktoker di sini yang main di sini. Untungnya mereka mainnya aman ya gitu. Coba kalau nggak pasti udah gue roasted. Kalau menurutku sih reviewer film itu sebenarnya tuh pecinta film, mereka juga talent yang sebenarnya memang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di depan kamera gitu, dan akhirnya karena platform TikTok ini jadi bisa dinotis dan diberikan kesempatan gitu, dan seru ya, maksudnya di mana kita biasa penonton terus tiba-tiba jadi di depan kamera gitu. Tapi kalau gue malah kebalik ya, kalau gue malah sekarang kayaknya di belakang aja deh, udah mulai bosan gitu, jadi gantian mereka. Jadi produser ya? Produser filmnya Selin. Tapi kami sendiri kalau melihat film Bila Esok Putih ini seperti apa sih sebagai penonton? Oke. Kamu suka mereview? Iya, setahun terakhir ini tuh bukan cuma setahun ya, beberapa tahun terakhir tuh udah terlalu overload sama film horor. Dan aku pun sebagai reviewer film bersama teman-teman di sini tuh mulai jenuh sama yang namanya horor. Karena dan aku pun juga pembuat film horor. Film aku sama Selin berikutnya pun juga film horor Buto Ijo gitu. Tapi sebagai penikmat film sebenarnya udah capek. Karena kita nontonin film horor setiap minggu gitu. I'm sure teman-teman wartawan di sini juga semuanya nontonin film horor juga capek juga kan. Nah, dengan adanya film tentang ibu, film keluarga, dan dibikin dan digarap dengan sangat serius, dan menurutku tuh sesuatu yang sangat menyegarkan. Meskipun sebenarnya genrenya udah banyak, sebelum-sebelumnya udah ada gitu, tapi kan jarang dibuat nih beberapa tahun terakhir. Jadi sebuah penyegaran, dan semoga lebih banyak produser-produser yang lebih berani untuk bisa bikin film-film seperti ini. Dan gak cuman mengandalkan horor-horor aja, termasuk self-reminder buat diri aku ya. Dirimu sebagai penonton, sebagai review film, berapa nilai yang kamu bisa berikan kan? Aku udah nonton. Kalau film ini 9,5/10. Setengahnya kurang nggak sampai 10/10 karena ada beberapa bagian teknis dalam film ini yang aku sebagai filmmaker tuh kayak gatal gitu. Tapi kalau dari segi cerita, dari segi performa ya menurut aku tuh sempurna. Apalagi dari segi performa. Kalau cerita sih nggak terlalu menaruhkan sesuatu yang baru, tapi cara mengemasnya tuh bagus banget. Tapi dari acting, apalagi dari kelima pemeran utama, which is Ferry Nuril, Adinia Wirasti, Yasmin Lepper, Amanda Manopo, sama Christine Hakim. Ini lima-limanya luar biasa banget dan menurutku wajib banget ya mereka dapat nominasi di beberapa award setahun mendatang. Boleh di promo dong? Boleh di promo. Bila Esok Ibu Tiada. Gimana? Jangan lupa nonton Bila Esok Ibu Tiada di bioskop-bioskop 14 November 2024. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton Bila Esok Ibu Tiada, bioskop-bioskop mulai 14 November 2024. Sekali lagi kali ya? Kurang kompak. Kamu aja kayak yang pakai di bioskop, kamu aja. Pas di bioskop Apa opening kita? Oke. Jangan lupa saksikan film Bila Esok Ibu Tiada di bioskop-bioskop Tanggal 14 November 2024. Jangan lupa nonton ya. Thank you. Kak, Selin mungkin Selin mungkin kecelakaan dong di Cipularang gitu. Ada apa itu? Belum. Doanya di gimana kita melihat kecelakaan, prihatin nggak sih? seorang selebriti. Prihatin dengan
kecelakaan dan kejadian itu tentu aja mendoakan semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, ya pasti ini tidak diharapkan oleh semua orang. Semoga aku juga sendiri belum membaca beritanya, tapi doa terbaik untuk semuanya, semoga baik-baik. Ya, tapi jadi aware nggak sih untuk berkendara, apalagi ada hujan atau hujan gitu. Ya nggak harus ada kejadian ini, kita harus lebih hati-hati sih gitu. Iya. Yuk, makasih Kak. Pas banget. Dia mau nanya itu. Kan dia keluar lagi. Ya oke. Ya oke. Ya. Kak Selin mungkin bisa dikasih tahu nggak sih Kak lagi aktif sebenarnya apaan? Belakangan ini kelihatannya ikut rada politik gitu ya Kak? Iyalah, maksudnya ikut menyuarakan suara gitu. Seperti apa sih Kak? Emang pengen terjun ke dunia yang sama seperti itu atau mungkin kayak gimana? Sambil mempelajari, sambil ya peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan daerah-daerah tertentu yang memang membutuhkan suara untuk didengar gitu. Kenapa Kak akhirnya tergerak ke arah sana gitu? Karena belajar juga dari banyaknya teman-teman gitu kan. Lingkungan kan membawa arah kita kemana gitu kan. Jadi teman-teman yang bisa sukses, teman-teman yang mampu menyuarakan suara rakyat dengan baik dan bijak, itu juga yang menjadi contoh juga sih. Tapi bakal kesana nggak sih akhirnya? Ya kalau kesana atau nggak tahu ya. Sampai sekarang sih masih banyak belajar aja dulu. Pas ini kan sempat sering mengikuti event acara baju-baju syar'i ini, dan sempat mengikuti yang pakai baju syar'i kemarin dan pakai bercadar. Itu acara apa sih kalau boleh tahu? Ada beberapa acara-acara yang datangnya memang harus sesuai dengan tema, jadi ya dipakai sesuai dengan temanya aja. Akan next di suatu saat. Apa Far banget. Mungkin Kak. Mungkin masih. Belum tahu ya, gitu kan gimana kitanya aja kalau itu. Tapi kalau untuk acara seperti itu kan maksudnya langsung mengikuti nih untuk acara event kayak gitu, baju-baju. Kadang-kadang ada fashion show, ada pemotretan baju muslim juga gitu. Aku ikut aja dan aku nggak melihat juga sih, maksudnya kayak nggak mau begini, nggak mau begitu, nggak gitu sih. Kita profesionalisme aja sebagai seorang model gitu. Dan kalau memang pun ada beberapa acara-acara yang memang memerlukan pakai baju seperti itu, ya kita pakai baju yang tertutup. Masa kalau di acara yang pakai baju tertutup itu pakai baju tertutup kan nggak sopan, adabnya juga nggak ada gitu. Berarti tidak sekarang lebih tertutup juga kok penampilannya, mungkin seperti apa sih Kak? Enggak juga sih, tergantung occasion-nya aja, pakai sesuai dengan kenyamanannya gitu biasanya. Dan bisa dikatakan bisa belajar juga kan? Maksudnya dalam arti siapa tahu suatu saat untuk hijab atau sepeda ke sana. Ya selama itu hal yang positif, pasti kan kita memberikan contoh hal yang positif. Kalau untuk belajar sendiri, maksudnya dalam arti kayak 5 waktu atau ngaji itu udah proses. Oh itu pribadi sih. Tapi Kak, maksudnya udah ada guru privat nggak Kak? Itu pribadi. Makasih Kak ya. Makasih Kak Selin. Tanggapannya dikit dong, tahu nggak soal Bang Densu yang lagi Ya, Kak Selin, makasih. Mama, update soal cucu Mama. Update soal cucu aja. Di ujung. Di ujung. Izin boleh di ujung. Oh. Teman-teman kita ke ujung lagi ya. Biar Iya kan, aku film itu kita habis nonton kan. Makanya filmnya bagus. Dulu mama belum mencoba. Dulu mau. Aman aja. Udah? Ayo. Oke. Udah? Udah? Oke, Mama Rita gimana nih tadi setelah menonton besok ikuti aja. Nangis gak sih Mama Rita? Nangis sih, kan kita punya perasaan loh. Tapi bagus untuk mengajarkan anak-anak yang zaman sekarang tuh beda banget sama anak-anak zaman mama masih muda dulu. Kalau dulu mama selalu setiap hari telepon mamanya apa kabar. Anak-anak zaman sekarang tuh kadang-kadang dengan kesibukannya tuh lupa. Padahal sih bukan nggak sayang ya, kita tahu pasti sayang. Tapi dengan kesibukannya pasti lupa. Jadi mama berharap dengan adanya film ini ditonton, wajib sih menurut mama ditonton supaya tahu kalau ibu udah nggak ada itu kita kayaknya hampa udah pasti. Jadi mau ke rumah, aduh ingat ibu. Jadi kalau ibunya masih ada, tolong setiap hari ditelepon. Paling tidak, mama lagi ngapain, mama makan apa hari ini. Itu aja sih pesan mama, itu udah. Relate ya Mam ya? Hah? Relate dengan kehidupan. Iya benar. Tapi Mama sendiri dari full film tadi, scene mana yang bikin Mama paling langsung meneteskan air mata? Waktu ulang tahun. Ulang tahun dia nungguin anaknya karena mungkin bukan anaknya nggak inget ya, pasti ya ada lupanya ya, tapi bukan, tapi tidak. Kenapa kok hari ulang tahun
ibunya doang dia nggak mau inget, itu aja sih. Itu sedih banget sih, itu sedih. Karena ibunya menunggu sampai malam kok nggak ada anak yang datang. Tapi menurut Mama Rita sendiri film ini rate-nya dari 10 berapa? 1 sampai 10? 12 ya? Bagus, pokoknya kalau Mama menurut Mama wajib ditonton sih biar anak-anak zaman sekarang sadar bahwa kalau nggak ada seorang ibu nggak mungkin ada dia gitu loh. Dan seorang ibu tuh kan yang ngajarin bicara, yang ngajarin apa sih, semuanya ibunya mengajarkan kan. Kenapa kalau ibunya sendiri anaknya tidak mau diajak ngobrol gitu, nggak mau ngajak ngobrol, itu aja sih kalau menurut Mama sih. Kayaknya kalau Mama nggak ada ya. Tapi selalu mengingat ya Mama ya? Mama selalu ingat, ada cuman ketika berantem kakak adik itu aja sih biasa. Itu mah biasa, itu kayak bener-bener, jadi kakak itu paling, sebenarnya kakak itu sebenarnya dia bukan dia mau sok ngatur, tapi dia ngerasa bertanggung jawab aja. Tapi kan kadang-kadang sebagai adik kan, lu apaan sih gitu kan, tapi sebenarnya bener. Gitu aja menurut sih. Mama kan tadi ada perbedaan nih antara zaman dulu sama zaman sekarang. Menurut Mama perbedaan yang benar-benar signifikan itu seperti apa? Perbedaannya kayaknya kalau anak zaman dulu itu selalu kalau sama orang tua, bukan sekarang tidak menghargai dan tidak sayang ya, tapi kalau zaman dulu tuh kayak perhatiannya itu kayak lebih gitu loh, dia pengen tahu gimana orang tuanya sehari-hari. Tapi kalau sekarang harus ibunya yang nyari anaknya. Itu aja sih, kalau ditelepon nggak langsung diangkat, mungkin ada kesibukan tapi tidak cepat menelpon balik lagi, biasanya sih begitu sih. Mama boleh tahu promoin dong 14 November yang lupa nonton Bila Esok Minggu Tiada. Jangan lupa ya, tanggal 14 November serentak di seluruh Indonesia. Jangan lupa nonton film Bila Esok Ibu Tiada. Catat tanggalnya mulai 14 November. Siap? Udah dong, aku mau pergi.